Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jamaah salat subuh Masjid Ibrahim ibn Muhammad yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan pembahasan kita masih pada bab yang ketiga, bab dzikrul mauti, babun dzikrul mauti wal isti'dad lahu, bab mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Terakhir kita sampai pada perkataan Umar ibn Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama untuk mereka saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat, dan kehidupan akhirat secara umum, lalu mereka menangis seakan-akan di hadapan mereka ada sebuah jenazah. Tapi sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif, berkata Imam Al-Qurtubi, wa qala Abu Nuaim, berkata Abu Nuaim, ini dari kalangan tabi'in. Abu Nuaim itu dari kalangan tabi'in. Kana Ats-Tsauri, dahulu Ats-Tsauri yaitu Sufyan Ats-Tsauri, pembesar tabi'in. Jadi pembesar tabi'in itu banyak ya. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri. Ya, banyak pembesar-pembesar tabi'in. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, terkenal, sering disebutkan nama beliau. Ya, Sa'id ibn Musayyab, banyak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, idza dzakaral mauta la yuntafi'u atau la yuntafu bihi ayyam, apabila mengingat kematian maka ia tidak bisa diajak untuk berbagi ilmu. Jadi kalau beliau sudah ingat mati, tidak bisa ngajar. Dia lupakan ngajar itu. Dia fokus terhadap kematian, fokus untuk mengingat mati. Fa in su'ila an syai'in qala la adri la adri. Sehingga tatkala beliau ditanya tentang satu ilmu, beliau mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi benar-benar bitarkiz, fokus mengingat akhirat. Seperti kisahnya Utsman itu, diucapkan salam sama Umar tidak dijawab, saking benar-benar fokusnya mengingat akhirat. Kalau kita beda, mengingat akhirat terus tiba-tiba makannya lupa akhirat, makan yang diingat. Iya toh? Kita kalau lagi ngerenung sesuatu, diajak untuk perkara dunia, akhirat lupa, dunia yang kita. Kata para ulama, cukuplah tatkala seseorang itu dia sedang mengingat akhirat, lalu dia diajak untuk melakukan perkara dunia dan dia lebih memilih dunia, itu sudah menunjukkan dia cinta terhadap dunia.
Bayangkan sampai segitunya para ulama itu. Saya ulangi, cukuplah seseorang itu ketika mengingat tentang perkara akhirat. Ingat, perkara akhirat itu mulai dari kita meninggal sampai nanti masuk ke dalam, itu rentetan perkara akhirat. Makanya disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir. Tidak ada hari lagi setelah itu, tidak ada lagi hari esok ya, tidak ada, itu hari terakhir. Kematian sudah tidak ada. Kematian itu diwujudkan dalam bentuk kambing ataupun domba, kibas, lalu disembelih oleh Allah, sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Hari akhir ya. Jadi mulai dari dalam kubur sampai nanti hari kiamat, tidaklah kita mengingat perkara akhirat, lalu kita diajak untuk melakukan perkara dunia, itu sudah cukup kita dikatakan kita ini cinta terhadap dunia. Artinya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Utsman seperti itu ya. Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka kalau sudah mengingat kematian luar biasa ya. Dan ini yang harus kita contoh, patut untuk kita tiru dari mereka sebagai tauladan kita. Mereka adalah orang yang sangat fokus tatkala mengingat yang namanya kematian. Wa qala Ad-Daqqa, berkata Imam Ad-Daqqa, ini perkataan beliau yang sering kita ulangi, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan diberikan 3 hal. Artinya 3 hal ini akan selalu ada pada dirinya. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat. Ta'jil bil ain, jangan bil alif. Beda antara ta'jil dengan ta'jil. Kalau ta'jil segera, makanya ada istilah ta'jilul iftar, segera untuk berbuka. Kata Nabi SAW, mazalal abdu fi khairin ma'ajjalal iftar. Senantiasa seorang itu berada dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka. Jadi kalau buka itu lebih cepat, dengar azan langsung. Kalau kita patokannya azan, kalau patokannya matahari, kalau matahari sudah terbenam, tidak ada lagi tanda-tanda, langsung berbuka meskipun azan belum. Biasanya muadzinnya buka duluan baru azan. Saya dapat sebagian masjid itu gitu ya. Kapan hari itu, di waktu pas Ramadan tahun lalu, keluar kota untuk ya ngisi, berhenti di satu masjid, yang lainnya ini sudah adzan, dia kok belum. Lihat-lihat ternyata lagi makan es cendol sama ini, makan. Setelah habis baru dia adzan. Nah kita ini sing nunggu. Oh berat orang ini ya. Subhanallah. Kalau bi alif itu takjil, artinya mengakhirkan. Beda. Jadi beda huruf, beda makna. Makanya kalau kita sering doakan orang itu sifaan ajilan bil ain, jangan ajil. Semoga engkau diberikan kesembuhan yang segera, bukan yang ditunda ya. Maka harus bedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, hati yang senantiasa qanaah, selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza ma kunta qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka pada hakikatnya engkau dengan raja-raja dunia itu sama di mata Allah. Apa sih yang dicari raja dunia mengumpulkan dunia itu? Kepuasan. Dan kepuasan orang beriman itu terletak pada sifat qanaah. Ya. Jadi kalau kita sudah puas, syukur terhadap apa yang Allah berikan, qanaah, kita dengan raja-raja dunia itu sama, nggak ada bedanya. Sama di mata Allah. Bahkan bisa jadi kita lebih mulia karena dengan sifat qanaah yang kita miliki itu. Ya.
Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, irda bima qassamallahu lak takun agnan nas. Ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di atas muka bumi ini. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu terletak di dalam hati. Sejauh mana kita bersyukur kepada, semakin bersyukur semakin kaya. Tapi semakin kufur, berarti sebentar semakin miskin di hadapan Allah. Yang ketiga, wanasyatun fil ibadah, yaitu semangat di dalam beribadah. Karena dia tahu ibadah ini adalah perkara yang akan dia bawa sebagai bekal dia untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ingat jamaah, kita ini sedang berada dalam satu safar, yang safar kita ini tidak bisa kita putar balik masalahnya. Beda kita pergi ke Jakarta, kita pergi misalkan ke kemana gitu kan. Kita bisa putar balik untuk pulang ke kampung halaman kita, balik ke Surabaya. Tapi safar ini tidak bisa balik kita. Safar yang menuntutkan kita harus terus maju, jalan terus, tidak bisa balik. Tidak ada ceritanya orang kalau sudah umur 40 balik ke 30 itu tidak ada. Yang ada 40, 41, 42 terus semakin dekat kepada tujuannya. Ketika jarak yang semakin kita tempuh ini tidak kita manfaatkan, tidak kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, ya sudah, yang rugi itu diri kita sendiri. Ya. Tidak seperti safar dunia, Anda ketinggalan sesuatu, ya balik, ya balik kita. Jangankan itu perkara yang besar, perkara yang kecil saja itu bisa menjadikan kita balik ke rumah. Tapi kalau perjalanan akhirat itu tidak ada. Kita ini sedang sama-sama bersafar. Semua orang di atas muka bumi ini bersafar. Tidak ada yang punya dunia ini. Kita sama-sama berjalan. Tapi kondisinya ada orang yang cepat sampai, ada orang yang belum sampai. Sama-sama start berjalan. Ternyata ada yang perjalanan cuma 40 tahun di sini. Ya sudah, berarti sudah sampai. Ada yang masih lanjut terus. Maka kita butuh bekal, yaitu amal ibadah. Ini yang menjadi bekal kita. Kemudian kata beliau, wa man nasiyal maut, dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, uqiba bi thalathati asya, maka akan hilang darinya 3 hal, yaitu lawan dari yang pertama tadi. Taswifut taubah, suka menunda-nunda taubat. Nanti saja, tunggu tua. Tahu-taunya belum tua sudah meninggal. Wa kam min sakimin asya minad dahr, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang sehat tapi mati tanpa sebab. Banyak orang sakit, divonis sama dokter sebulan lagi usianya, Allah berikan kehidupan lebih lama. Kematian itu urusan Allah, di tangan Allah. Termasuk perkara gaib yang tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Itulah kematian. Yang kita dituntut adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya, dengan persiapan yang baik. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari ketawa ketiwi, masih bercanda dengan teman-temannya, namun ternyata kain kafannya sudah dibentangkan dan dia siap untuk dibawa ke dalam liang lahatnya. Nasihat bagi para pemuda. Jadi bukan hanya orang tua saja yang disuruh ingat mati, tapi anak muda juga. Anak muda. Wa kam min arusin zuyyina li zawjiha. Betapa banyak para pengantin yang sudah disiapkan untuk suaminya, tapi ketika malam pertama tiba, ternyata dia tidur bukan di tempat tidurnya, tapi di dalam liang lahatnya. Banyak yang seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, kata para ulama, wa kafa bil mauti mau'idah, cukuplah kematian itu sebagai pengingat.
Dengan kita sering mengantar jenazah saudara kita sebagai pengingat, kalau kita pun pasti akan merasakan demikian. Akan ada kalanya jenazah kita itu diantarkan oleh saudara-saudara kita. Ya mungkin bedanya kita nggak pas digotong nggak dibilang la ilaha illallah saja. Karena ada gotong la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Itulah kematian. Yaitu menunda-nunda taubat. Wa tarkur ridha bil kafaf. Dan yang kedua yang akan hilang dari kita, hilangnya sifat qanaah. Tidak bersyukur. Wa takasulu fil ibadah. Dan yang ketiga adalah pasti kita akan malas beribadah. Malas. Karena kemaksiatan itu menghalangi seorang dari melakukan ibadah. Lupa akan kematian menjadikan orang juga malas di dalam melakukan ibadah. Maka selagi kita masih memiliki kesempatan untuk mengingat kematian, diingat jemaah. Karena ini merupakan perkara yang sangat diperintahkan. Pada awal-awal dulu saya sampaikan, kematian itu musibah. Tapi musibah yang lebih besar adalah seorang lupa dan lalai dari mengingat kematian. Itu musibah yang lebih besar. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia persiapkan. Karena dia lupa dan lalai dari mengingat kematian tersebut. Fatafakkar ya magrura fil mauti wa sakaratihi. Maka renungkanlah tentang kematian dan sakaratnya, wahai orang-orang yang tertipu, yang lalai. Kita termasuk. Kita sering lalai. Al-ghaflah. Berada dalam kelalaian. Ya. Wa usubati ka'sihi wa miraratihi. Dan tentang bagaimana proses sulitnya keluar ruh itu dari jasad. Karena ingat, orang mukmin dengan orang kafir, jasadnya akan berpisah dengan ruhnya, itu sangat berbeda. Kalau orang mukmin seperti air yang keluar dari ceret, mudah. Seraya malaikat mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin min rabbikum. Keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu. Keluar. Maka dia ditarik dari atas sini. Ditarik. Malaikat maut itu tugasnya cuma narik. Jadi ditarik. Setelah keluar, malaikat-malaikat yang lain siap untuk menerimanya dan terus membawa dia sampai ke langit. Jadi malaikat maut itu cuma tugasnya narik. Ya. Selesai narik, cari tempat tarik lain lagi. Ngeri ya. Jadi selesai tugasnya itu jadi tugas lain. Sedangkan orang kafir ketika dia ditarik itu seperti kita menarik apa itu? Menarik tali di dalam puntalan tali. Ditarik. Sakit. Makanya kenapa banyak orang meninggal itu ada yang dia tidak teriak, apa istilahnya? Jadi nah, gitu tuh. Itunya. Kadang-kadang dia merasa sakit karena tidak bisa keluar. Orang kafir tuh tidak mau berpisah dengan jasadnya. Dia tidak mau berpisah. Dia ingin terus di dunia ini. Karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah, diminta pertanggungjawaban. Itu orang kafir. Ya. Fayalil maut man wa'ada ma asdaqa. Maka bagi kematian tidak ada janji kecuali akan ditepati. Apa yang Allah sudah janjikan kepada kita dari kematian itu pasti akan datang.
fa idza jaa ajaluhum wa la yastaqdimuna as-sa'a wa la yastakhirun. Kalau kematian itu sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa di on time. Jadi kematian malaikat maut itu tidak ada yang namanya delay. Tidak ada. On time. Kalau sudah lonceng berbunyi teng, orang itu harus dicabut nyawanya, berangkat. Nggak ada komplain, nggak ada istilah, nggak ada stop dulu nggak ada. Ustadz, berarti saya pasang foto saja, gambar saya biar nggak masuk malaikat. Itu malaikat rahmat, malaikat maut nggak ada urusan itu. Mau pasang 100 foto, 100 patung di rumah nggak ada urusan. Kalau namanya kematian ya pasti datang. Ya, nggak ada urusan malaikat maut kalau itu. Ya. Nah itulah yang Allah katakan juga di dalam Al-Quran. Itulah kematian. Tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Yang kalian lari dari kematian, tapi kematian mengejar kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kalian mencoba untuk sembunyi di tempat benteng yang sangat kokoh. Namanya kalau sudah ajalnya ya pasti meninggal. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk tidak mati. Satu kepastian yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Mukmin, kafir, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Cuma yang menjadi beda, proses kematian itu yang akan berbeda. Itu aja. Orang kafir sulit, orang mukmin gampang. Apalagi kalau orang bertauhid sama Allah Ta'ala, lebih mudah lagi. Seraya malaikat mengatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau, disambut. Para malaikat bilang, ini jiwa siapa yang harum ini? Ya. Maka disebutkan dengan nama terbaik, Fulan bin Fulan. Harum namanya di dunia. Di mana? Di langit. Kita mungkin nama kita tidak harum di dunia, tidak ada yang mengenal kita. Tapi nama kita harum di langit ketika disambut oleh para malaikat. Harum. Bahkan disebutkan dengan nama terbaik. Ya, meskipun di dunia namanya Pak Ijo misalkan. Ya. Tapi ketika dicabut rohnya, dipanggil dengan nama terbaik oleh para malaikat yang ada di langit. Oh ya, subhanallah. Ya. Maka jangan sampai kita takut akan kematian, jemaah. Nabi itu disuruh pilih. Mau hidup lebih lama atau meninggal? Nabi memilih untuk meninggal. Karena beliau tahu kehidupan dunia bukan tempat beliau. Akhirat adalah tempat kembali beliau. Nah, ini sebagai sebuah sinyal kepada kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tapi akhiratlah yang akan menjadi tempat kita. Orang rela membayar ratusan sampai miliaran rupiah untuk supaya mendapatkan tempat terbaik di akhiratnya. Dibayar, padahal tentu mereka belum tentu masuk surga. Kita tidak disuruh bayar, hanya disuruh beramal saja. Dosa kita minta ampun sama Allah. Kenapa kita tidak melakukannya? Nah, ini yang harus selalu ada dalam diri kita untuk kita berusaha mendapatkan tempat terbaik di dalam surga. Kemudian disebutkan di sini, kafa bil mauti mukrihan lil qulub, dan cukuplah kematian sebagai peringatan yang membuat hati menjadi pilu. Wa mubkian lil uyun, dan menjadikan mata itu menangis. Wa mufriqan lil jamaat, dan menjadikan kita harus memisahkan diri dulu dari jamaah. Makanya kita diperintahkan harus ada satu waktu untuk kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitab beliau, saya lupa nama kitabnya, seorang itu tuh harus punya 4 waktu.
dalam hidupnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan waktu untuk dia muhasabah. Harus ada. Ya. Waktu untuk dia muhasabah. Jadi ada satu waktu dia itu harus memisahkan diri dengan orang. Dia bersendiri, termasuk dengan istri dan anaknya. Dia bersendiri, dia duduk muhasabah. Dia mengaudit dirinya, apa sih yang belum aku kerjakan dari amal ibadah ini? Harus ada waktu itu. Ya. Harus ada. Nggak usah lama-lama. Sehari itu 5 menit cukup. Kapan itu terserah kita. Yang penting harus ada waktu kita itu mengaudit diri kita. Jangan cuma kita mengaudit orang aja. Diri kita perlu untuk diaudit. Kalau dalam bahasa agama kita tuh muhasabah. Kita memuhasabah diri kita. Harus ada waktu, satu. Yang kedua, yaitu waktu seseorang untuk dia berkumpul dengan saudaranya yang soleh, untuk dia ceritakan, disampaikan kepada dia apa aibnya. Dan itu harus ada orang-orang yang seperti itu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang selalu mengabarkan aibku kepadaku, supaya aku menjadi lebih baik. Ini duduk sama teman, minta nasihat. Kalau tadi duduk sendiri, kalau sekarang duduk sama teman. Ya. Sedangkan waktu yang ketiga, yaitu waktu untuk dia memperbanyak amalnya. Yang mana amalannya itu dilakukan oleh amalan-amalan yang sendiri. Contoh baca Quran, zikir. Ya, bukan zikir jamaah, bukan zikir baca Quran. Ya, apalagi one day one juice misalkan. Bukan itu, tapi sendiri. Dalam rangka untuk menjaga keikhlasannya. Nah, yang keempat, yaitu waktu untuk dia boleh menikmati dunia ini dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi jangan sampai pada taraf berlebih-lebihan. Silakan. Nah, ini 4 waktu kata Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, harus ada dalam diri kita. Terutama yang pertama, yaitu waktu untuk kita mengaudit diri kita. Karena ini adalah waktu yang sering dilupakan oleh orang. Mengaudit dirinya. Kebanyakan kita mengaudit orang lain, tapi kita lupa untuk mengaudit diri kita sendiri. Padahal itu penting. Mengaudit diri itu penting, jemaah. Muhasabah. Ya. Mengintrospeksi diri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Ini ayat yang menjelaskan tentang harusnya kita itu mengaudit diri kita, muhasabah. Apa yang harus kita siapkan, apa yang masih kurang dari diri kita, apa amalan yang belum kita kerjakan, hendaklah kita berusaha untuk melakukannya. Mungkin hari ini kita melakukan amalan ini, tidak melakukan amalan ini, besok ya kita harus lebih baik, ya, itu gunanya kita mengaudit diri kita. Jadi kita berpisah dari al-jamaah, pisah dari teman-teman dulu. Kadang-kadang harus duduk sendiri. Jangankan itu teman-teman, istri, anak, kadang-kadang kita harus berpisah dulu untuk kita bisa memiliki waktu yang baik. Kalau bahasa orang milenial sekarang itu, kita harus punya waktu me time. Ya, me time. Gaya me time toh. Kayak orang-orang sekarang nih, ada me time, ada quality time katanya. Ya. Apa susahnya tuh pakai bahasa yang lebih mudah gitu ya? Waktu bersendiri gitu kan? Waktu sama keluarga. Haruskah pakai istilah-istilah kayak gitu tuh? Ya. Jadi waktu untuk bersendiri. Mojok, ya mojok gitu loh, mojok kan. Ya. Dia duduk sendiri, dia merenungkan, ingat sama akhirat, ingat di saat-saat dia kalau sudah masuk dalam kubur, keluarganya tidak akan bersama dia. Yang bersama dia cuma amal ibadahnya. Ya, istri, anak kita ketika mengantarkan kita ke kuburan kita, itu nangisnya sebentar. Ya. Setelah selang 10 hari atau 1 minggu misalkan, apa nih kata, sudah. Ya opo harta gono gininya wis ndang dibagi.
Ya, biar tidak memberatkan si mayit. Udah gitu. Terus kemana kita? Lupa. Dilupakan. Nah, makanya kita harus belajar untuk menghadapi kondisi seperti itu dengan cara kita berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktu, jemaah. Jangan sampai kita tidak ada waktu untuk mengaudit diri kita. Sebelum nanti kita diaudit di hadapan Allah. Umar bin Khattab pernah memberikan nasihat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Auditlah diri kalian sebelum diaudit sama Allah, dan timbanglah diri kalian sebelum nanti amal ibadah kita ditimbang di dunia. Karena kalau di dunia kita memiliki kekurangan masih bisa kita perbaiki. Kalau di akhirat tidak ada istilah perbaiki itu. Yang ada ya sudah diberikan balasan pahala atau diberikan balasan gitu aja. Nah, di dunia masih ada kesempatan. Ya. Itu yang kita maksimalkan, yang kita manfaatkan. Jadi kata beliau, membuat mata menangis, berpisah dengan al-jamaah. Dan kematian itu adalah wahadiman lil ladzat, sebagai pemutus kelezatan. Waqati'an lil amniyat, dan sebagai penghancur dari segala kenikmatan. Itulah kematian, penghancur kenikmatan, perusak angan-angan, menghilangkan rasa aman dalam diri kita, tidak nyaman. Fal tafakkarta ya bena Adam fi yaumi masra'ika wa qitalika min maudhi'ika. Pernahkah engkau berpikir wahai anak Adam, kata Imam Al-Qurtubi, pada hari di mana engkau akan berpisah dari tempat tidurmu yang nyaman. Tidur di atas kasur yang nyaman, empuk. Mungkin harga kasurnya itu sampai 50-60 juta mungkin. Nyaman. Pernahkah kita berpikir kita akan berpisah dengan kasur ini? Tidak akan lagi kita tidur di sini, tapi yang akan menjadi tempat tidur kita adalah satu tempat yang sangat keras, nggak ada empuknya, isinya cacing, binatang-binatang yang ada di dalamnya, yang siap untuk menggerogoti kita, dan kita tidak mampu untuk menghilangkan hal itu dari diri kita. Kalau sekarang kita masih hidup nih, ada lalat kita bisa pergikan. Ada ulat kita masih hingalkan. Ini kita masuk, kita ditaruh, diletakkan, ulat datang, cacing datang. Kita tidak bisa menyingkirkan itu tuh, tidak bisa, tidak ada mampu kita, tidak ada kemampuan kita untuk melakukan itu. Kita pasrah. Kita pasrah untuk dimakan sama mereka. Jangankan untuk menyingkirkan itu dari diri kita, minta tolong saja tidak mampu. Lisan ini kaku untuk bilang ya keluargaku tolong, hei istriku tolong aku, tidak bisa kita. Pasrah. Kalau sekarang kan di dunia masih ada mungkin ada lalat yang bisa kita pergikan, ada nyamuk bisa kita pukul. Di dalam kubur nggak ada zaman, nggak ada. Tidak ada. Tidak bisa ngapa-ngapain kita. Hanya kita bisa meratapi nasib kita. Kita lihat diri kita. Faya subhanallah. Ya. Berpindah dari tempat tidur yang nyaman ke tempat tidur yang tidak nyaman. Ya. Wa idza naqalta atau nukilta min sa'atin ila dhaik. Dan pernah gak kita berpikir kita akan berpindah dari satu tempat yang luas ke tempat yang sempit. Benar, kuburan itu 2 kali 1 meter. Iya toh? Tapi apakah 2 kali 1 meter itu tempat kita? Enggak. Tapi masih lagi dikecilkan. Yang kecil itu punya kita. Yang kecil. Yang benar-benar selebar badan. Bukan lebar badan. Ini lebar. Ini apa? Lebar kan? Bukan lebar, ininya loh. Segininya kita. Kan nanti diginikan toh. Nah, segininya.
Sebadan kita yang ini. Segini. Segitu tok punya kita. Dimiringkan. Setelah itu ditutup lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang kan kita punya kamar, Masya Allah luas. Besar. Bukan hanya satu orang yang bisa masuk dalam kamar. Satu RT mungkin bisa. Tapi kalau kuburan, tidak ada ceritanya. Sudah tempat tidurnya keras. Tempatnya sempit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu apa kata Imam Al-Qutubi? Wa khonaka sahib war rafiq. Yang lebih parah, kita dikhianati sama saudara dan keluarga kita. Mana bentuk pengkhianatan? Dulu di dunia mereka bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Aku akan selalu bersamamu. Giliran dalam kubur, selesai dikubur, ditinggalkan kita. Mana bentuk? Katanya dulu bersama-sama. Ditinggalkan kita. Kemana-mana bareng pergi bersama. Giliran mati, oh stop dulu. Urusan Dewi matian itu. Kamu duluan, saya belum. Tinggalkan kita. Tidak sampai di situ pengkhianatan sekeluarga kita, saudara kita, jemaah. Sampai di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan, apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakha. Ketika kita dibangkitkan, apa yang mereka lakukan? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Enggak ada orang ketika dibangkitkan, kita lihat cucu, oh sini tangan. Oh enggak ada cucu yang enggak. Pergi. Jangankan itu dengan kita, dengan keluarga kita. Nabi Adam, Nabi Ibrahim saja ketika didatangi oleh kaum disuruh pergi. Aku tidak bisa untuk menyelamatkan kalian. Nafsi hari ini sendiri-sendiri sudah. Gak ada urusan kita. Gak ada urusan. Ya, gak ada urusan. Di dunia kita saling rangkul. Ya. Tapi setelah kematian datang, akhirat, masuk ke yaumul hisab, bahkan kita saling hujat, saling gugat di hadapan Allah. Dulu di dunia kita bergandengan tangan. Di akhirat istri gugat suami, suami gugat istrinya. Anak gugat orang tuanya, orang tua menggugat anaknya. Lupa kebersamaan di dunia itu dilupakan. Keceriaan yang dibangun bersama-sama di dunia dilupakan. Yang ada sekarang itu bagaimana memikirkan nasib diri kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Khianat. Ya. Wa hajarokal akhwas sadiq. Mereka lari dari engkau. Wa ukhita min firashika wa ghita'ika ilal hafr. Kita dibawa menuju liang lahat yang kecil setelah sebelumnya kita berada di tempat tidur yang sangat nyaman. Wa ghutwika min ba'dil lini lihafidhi biturabin wa madarin. Yang ada adalah kita ditemani dengan tanah. Dan setelah itu kita kembali kepada tanah. Ya. Lalu apa yang tersisa dari kita? Harta yang kita punya tidak bisa menyelamatkan kita. Kedudukan yang kita miliki tidak bisa. Kita akan berpisah dengan tempat tinggal yang nyaman, dengan tempat tidur yang enak, keluarga yang mencintai kita, mereka berkhianat semua kepada kita. Teman-teman yang katanya dulu akan terus ada untuk kita, tapi kalau kita sudah meninggal, mereka lupa sama kita, melupakan kita. Benar-benar kita akan berjuang sendiri sampai di akhirat. Bukannya saling rindu, bukannya saling kangen, yang ada kita justru saling menghujat, saling apa? Menggugat satu dengan yang lain. Faya subhanallah. Ya. Inilah kehidupan kita. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita dari semua itu? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhiratmu. Fokuslah untuk engkau mengejar kehidupan akhiratmu. Tapi jangan pula engkau melupakan hidupmu di dunia. Jangan lupa. Jangan lupa. Hidup itu di dunia bukan hanya bermodalkan kita ikhlas, enggak. Butuh kepada dunia. Cari, tapi jangan sampai dunia itu menjadi prioritas utama. Makanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Panjenengan enggak apa-apa punya harta banyak, tapi kalau bisa dibarengi dengan ketakwaan. Karena itu yang akan menjadikan kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk menjadi pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini? Ay utlubu fima a'taqallahu minad dunya ad-darul akhirah hiyal jannah. Yaitu kau carilah apa yang menjadi bagianmu di dunia ini. Namun tetap diingat, orang mukmin itu tempat kembalinya adalah surga. Fa inna haqqal mu'min an yasrifa ad-dunya fima yanfa'uhu fil akhirah. Karena sejatinya orang mukmin yang sejati itu adalah dia bagaimana memaksimalkan apa yang dimiliki di dunia ini sebagai barteran dia untuk dia mendapatkan kehidupan akhirat. Itulah yang sering disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang membeli akhirat dengan kehidupan, dengan mereka yashtarunal akhirah bidunyahum, membeli akhirat dengan dunia mereka. Taib. Wa qala Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini beliau menukil perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, inna qauman alihatumul al-amani hatta kharuju minad dunya wa ma lahum hasanah. Sesungguhnya ada satu kaum yang tertipu dengan berbagai angan-angan. Dia tertipu dengan berbagai angan-angan sampai mereka meninggalkan dunia ini dan mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Lupa mengumpulkan akhiratnya. Maka coba lihat beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, Allah mengisahkan tentang penyesalan manusia. Di antaranya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, hendaklah aku engkau jadikan sebagai debu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafikun, Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Kalau sekiranya kematian itu bisa dimundurkan sejenak saja, aku ingin berinfak, aku ingin beramal supaya aku termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Penyesalan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya penyesalan yang dilakukan di akhirat. Yang ada itu di dunia. Kita menyesal di dunia, lalu kita memperbaikinya untuk kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Jadi penyesalan itu lebih baik di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat itu tidak perlu menyesal. Tinggal kita menerima segala amal perbuatan kita. Nah, ini yang dikisahkan oleh Hasan Al-Basri. Ada satu kaum yang dia tertipu dengan kehidupan di dunianya. Angan-angannya, cita-citanya tinggi. Sampai-sampai tatkala dia keluar dari dunia ini, dia tidak memiliki kebaikan. Lupa untuk melakukan amal kebaikan. Ya, dia lupa. Yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, inna ahsanu dhanni bi rabbi wa kadzaba law ahsana dhanna li ahsanil amala. Salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Rabbku
Ia telah berdusta jika ia berbaik sangka kepada Robnya, maka ia akan memperbaiki diri dan amal perbuatannya. Ada orang tertipu dengan dirinya. Kata dia, aku berbaik sangka dengan Robku. Allah itu maha pengampun. Ya. Karena dia memiliki prasangkaan demikian, Allah maha pengampun, dia tidak mau beramal, dia tidak mau bertobat. Dia meyakini Allah maha pengampun. Kalau seandainya dia benar-benar berbaik sangka kepada Allah, maka realisasinya adalah ketika dia memahami Allah maha pengampun, maka segeralah dia bertobat. Itu namanya baik sangka. Berbaik sangka itu disertai dengan melakukan kebaikan. Kalau berbaik sangka tidak disertai dengan kebaikan, itu bukan berbaik sangka, tapi talbis iblis namanya. Itu namanya talbis iblis. Kita kalau maksiat sering dibisiki sama iblis, nggak apa-apa maksiat, Allah tuh maha pengampun kok. Ada dalam bisikan kita seperti itu. Nggak apa-apa. Nanti setelah ini bisa tobat. Saya pernah cerita nggak sini? Jadi ada 3 orang Arab pergi ke London. Sampai London, mereka cari guide orang kafir. Ya, ini bukan ulama ya, orang Arab itu tidak semua orang Arab itu ya. Ya. Pergi ke London, jadi guide orang kafir. Bilang sama guide-nya ini, coba ajak kita ke diskotik katanya. Dia ajak ke diskotik. Ya, minum minuman keras. Tahu apa kata mereka bertiga? Salah satu seorang ini bilang sama mereka berdua ini. Yang satunya ngomong, semoga Allah mengampuni kita dengan maksiat ini. Kata kafirnya, semoga Tuhanku mengampuniku. Engkau udah diampuni sama Tuhanmu. Engkau tuh kafir katanya. Ya, kalau kita diampuni, kita mukmin kata dia. Kok bisa? Kalau mau diampuni masuk Islam dulu, baru kau diampuni. Kalau kau masih kafir sekarang kau udah diampuni, mau maksiat kayak gimana pun tetap kau udah diampuni. Akhirnya guide itu karena saking penasarannya kenapa kok ngomong seperti itu, dia belajar tentang Islam, masuk Islam dia. Gara-gara kamu tidak diampuni, gara-gara kamu kafir. Jadi yang namanya husnudzon itu, kita itu disertai dengan melakukan kebaikan. Itu namanya husnudzon. Kalau husnudzon tapi tidak ada realisasi kebaikannya, itu bukan husnudzon namanya, tapi talbis iblis namanya. Jeratan-jeratan iblis. Jeratan-jeratan iblis itu jangan salah, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang itu kita ternyata tertipu dengan semua itu. Coba lihat, ketika iblis datang kepada Adam, apa kata iblis? Iblis tidak mengatakan aku akan menggodamu, aku akan menyesatkan, tidak. Tapi kata iblis, wa inna lakuma minan nasihin. Aku ini sebagai pemberi nasihat. Bahasanya pemberi nasihat. Tapi nasihat kepada keburu. Nah, itu dia. Bahasanya memberi nasihat, tapi pada hakikatnya menyesatkan. Setan itu begitu, melemparkan ke dalam hati itu. Apalagi kalau hati kita adalah hati yang tidak beriman, dilemparkan itu mudah sekali. Diingatkan, oh Allah tuh maha pengampun kok. Ya, Allah maha penerima tobat. Allah tuh begini. Sampai kita lalai dengan semua itu, kita terbawa, terhanyut, lupa untuk melakukan amal ibadah. Di saat kita sudah berada pada puncak kelalaian, disitulah saatnya iblis menghancurkan kita. Klak, jatuh kita. Makanya kadang-kadang ada orang merasakan pada titik terendah di dalam keimanannya. Itu sudah tatkala sudah dihempaskan sampai dinaikkan, diangkat sama iblis, diturunkan, dihancurkan, dijatuhkan, hempas. Makanya banyak orang itu, aduh saya sudah tidak sanggup lagi sudah. Kayaknya memang sudah saya terlanjur kok. Nah, itu sudah naik, dihempaskan sama. Dan itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Harus punya kitab itu jemaah. Jeratan-jeratan syaitan. Yang mana jeratan-jeratan syaitan itu digambarkan oleh Imam Ibnul Jauzi seperti jaring-jaring laba-laba yang sangat kuat untuk mengait mangsanya. Sangat kuat. Ya. Dibawa dengan perkara yang mubah, lalu dibisiki dengan Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, terus diangkat. Setelah sampai pada puncaknya itu, situ baru mulai.
Makanya sering kita ingatkan, setan itu pengalamannya bukan setahun 2 tahun. Pengalamannya dari zaman dia pertama Nabi Adam sampai hari ini. Kita hidup berapa tahun sih? Ya. Kadang-kadang kita ini suka mengatakan begini, kita belajar dari pengalaman kita piro iblis ini pengalamannya wake. Ya, wake pengalamannya jemaah. Ya. Sebenarnya kita mau lawan iblis itu bukan tandingan kita. Ibaratkan kata ya, kita ini kelas pemula mau tinju, masuknya kelas nggak tanggung-tanggung, lawannya Mike Tyson. Ya sekali tinju ya bukan rumah sakit, ya KO mati mungkin kita. Ya, nggak bisa. Jadi harus benar-benar kita ini menjadikan diri kita jangan sampai tertipu. Di apa namanya dijaga jangan. Ya, dijaga. Lalu Hasan Al-Basri membacakan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu, telah membinasakan kamu. Inna rabbaka ladzu maghfiratun wa dzu iqabin alim. Karena sesungguhnya Allah itu ya memiliki ya ampunan dan memiliki adab yang sangat pedih. Jadi banyak orang-orang yang tertipu dengan semua ini, dilalaikan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya dengan sifat husnudzon dalam diri kita kepada Rabb kita, tapi pada hakikatnya itu bukan sifat husnudzon karena tidak dibarengi dengan kebaikan. Andaikan kita husnudzon, maka kita pasti akan mengikutinya dengan kita melakukan kebaikan, bukan dengan kita hanya berdiam berpasrah, bukan. Apalagi hanya sedar ya udah biarkan begitu aja sudah, ndak. Harus dibarengkan dengan ketaatan, dengan taubat segala macam, barulah kita dikatakan telah berhusnudzon kepada Allah. Coba lihat satu kisah ketika Nabi didatangi oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, katanya orang di dalam surga itu sudah ditentukan siapa saja, di dalam neraka siapa saja, kan seperti itu kan? Lalu apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqala. Beramal, karena dengan beramal itu bentuklah husnudzon kalian kepada Allah. Bukan disuruh, bukan Nabi mengatakan ya sudah tunggu saja, kalau masuk surga pasti masuk surga, kalau masuk nerakanya masuk. Nabi tidak ngomong gitu. Bahkan Nabi menegur orang-orang yang mengatakan ya sudah kita berpasrah diri saja, kita husnudzon saja sama Allah. Itu bukan contoh husnudzon. Kalau kita husnudzon itu Nabi sudah mengatakan beramallah, karena dengan beramal itulah pasti semuanya akan dimudahkan. Sekarang kita husnudzon sama Allah, Allah Maha Pengampun. Bagaimana realisasi husnudzon yang benar? Ya udah kita berupaya untuk menggapai ampunan Allah, meninggalkan maksiat dan menyibukkan diri dengan ketaatan. Itu namanya husnudzon. Kalau kita hanya sekedar saya husnudzon sama Allah, ya sudah. Tidak beramal, tidak melakukan ketaatan, kehidupannya ya begitu-begitu saja, stagna gitu loh. Tidak ada yang di-upgrade, tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang ditinggalkan. Itu bukan husnudzon. Kalau flat seperti itu kita masih tertipu. Apalagi kondisi yang lebih parah itu dari kondisi yang tadinya tidak biasa-biasa saja, tapi bahkan lebih parah, jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena itu tadi dia berpikir meskipun dia semakin banyak maksiat, karena Allah Maha Pengampun pasti diampuni. Padahal redaksi ayat dan hadisnya itu Allah menggunakan bahasa fastaghfir, istighfar. Apa sih istighfar itu? Dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata istighfar itu artinya tolabul maghfirah. Ada minta, tolab. Kita minta. Bukan menanti, tapi tolab, minta namanya. Meminta ampun. Jadi namanya meminta ampun itu ada sebuah gerakan, ada sebuah usaha untuk kita memohon. Itu namanya istighfar. Bukan hanya menanti. Maka disebut dengan istighfar itu. Tolab, fi tolab. Ada permohonannya.
Dan ini yang sering kita lalaikan, sering kita dilupakan oleh syaitan dalam diri kita. Maka ketika ini sudah mulai berkecamuk dalam hati jemaah ya, sebagaimana kata Hasan Al-Basri, sudah mulai berkecamuk, coba dikeluarkan, dilepas. Jangan dibiarkan bercokol. Karena kalau dia bercokol karatan, mau dilepaskan bagaimanapun bukan tidak bisa, tapi sulit. Dan itulah yang bisa menyebabkan kita di akhir kehidupan kita itu mendapatkan su'ul khotimah. Sulit. Ya. Apalagi kalau orang tersebut jauh dari agama, jauh dari syariat. Itulah yang banyak kita dengar dalam ucapan mereka, ya sudah wis terlanjur kotor. Padahal di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk apa? Husnudon, tapi dibarengi dengan apa? Kebaikan, dibarengi dengan ketaatan, dibarengi dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi kita lanjutkan sedikit, tinggal dikit lagi biar selesai dari bab ini. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, ya, ini termasuk ulama tabi'in. Kata beliau, al-ghurratu billah, ya, kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala, yatamadar rajulu bil ma'siyah, itulah yang menyebabkan seseorang itu selalu melakukan perbuatan maksiat, lupa dari mengingat Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman yang hatinya sehat, hatinya itu tidak sakit, kalau dia mengingat Allah, dia bersegera melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat. Kalau ada yang mengingatkan kita kepada Allah, tidak bersegera melakukan ketaatan, tidak bersegera melakukan kebaikan, hati-hati. Berarti hati kita sedang menjadi hati yang sakit, atau bisa jadi sedang berjalan menuju hati yang mati. Ya, bahaya. Ya. Cukuplah kelalaian mengingat Allah itu menjadikan kita selalu berada dalam kemaksiatan, wa yatamanna 'alallahi maghfirah, dan hanya sekedar berangan-angan mendapatkan ampun. Angan-angan tok, tidak ada realisasinya. Kayak orang dalam urusan dunia pingin kaya, angan-angan tok, tapi tidak mau kerja. Iki orang apa maksudnya ini? Hah? Ada orang pingin kaya, bahkan berpikir, saya kalau kaya raya punya uang 10 M, saya beli ini, beli ini. Angan-angan tok. Tapi apa yang dilakukan? Ya tidur-tidur. Nganggur. Ya terus gimana caranya merujutkan realisasinya seperti itu? Oh, kita husnudzon sama Allah, kalau takdirnya kaya pasti kaya. Ya enggak gitu. Allah menakdirkan kita untuk mencari, Allah menakdirkan rezeki kepada kita. Tapi bukan kita menunggu, kita disuruh untuk mencari. Burung itu lapar, keluar cari makan. Balik dalam kondisi kita disuruh belajar dari burung yang gak punya akal. Rizki sudah ditentukan, tapi harus nyari. Sama, Allah sudah menjamin ampunan untuk kita, tapi gimana caranya? Ya harus minta ampun, itu caranya. Bukan hanya menanti, menunggu, diam di rumah, ya, kemakan marketing iklan. Makanya kata para ulama, semua manusia itu Allah takdirkan semuanya potensi kaya raya. Cuma usaha kita, cara kita yang tidak kita lakukan, itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menggapai apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Nah, harus ada namanya usaha. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut di ayat yang terakhir, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh menggapai jalan kami, pasti kami akan berikan. Ada usahanya, ada effortnya, ada perbuatan yang dia lakukan, baru Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan tersebut. Tapi kalau hanya sekedar berpangku tangan di rumah, tidur-tiduran, iya, habis subuh tidur, mau zuhur baru bangun sholat, setelah itu tidur lagi, satu hari isinya tok tidur tuh. Malamnya baru dia jadi burung hantu, pergi ke warkop kopi pak, dari habis isya sampai subuh, apa kerjaannya? Main game online. Gimana ini? Ya. Ini fenomena sekarang ini. Ya. Makanya warkop itu banyak yang buka baru. Untuk mengakomodir para mereka ini.
Lihat jemaah. Gimana kita ini mau baik kehidupannya? Masjid sepi, giliran warkop full, nggak peduli PPKM atau PPKN itu, jalan terus. Subhanallah. Nah ini dia. Ya. Hanya sekedar berangan-angan mendapatkan ampunan. Kemudian waqala Baqiyah bin Walid, berkata Baqiyah bin Walid. Apa kata Baqiyah bin Walid? Ya. Kataba Abu Umair As-Suwari ila ba'di ikhwani. As-Suri ila ba'di akhwani. Pada satu ketika Abu Umair As-Suri rahimahullah menulis beberapa wasiat kepada saudaranya, kepada kerabatnya. Apa kata beliau? Amma ba'du, adapun selanjutnya, fa innaka qad asbahta tu'malud dunya bituli umrika. Sesungguhnya panjangnya angan-angan itu telah menjadikan engkau lupa dengan umurmu. Wa tatamanna 'ala Allahi amani bisu'i fi'lik, dan engkau hanya berharap kepada Allah tapi dengan perbuatan yang tidak baik. Maksudnya berharap ampunan tapi tidak dengan kebaikan, justru tetap melakukan perbuatan dosa. Wa innama tadrabu hadidan baridan wassalam, karena sesungguhnya engkau telah menempa besi yang masih dingin, ya, yang tidak akan mungkin untuk engkau bisa menghilangkan karatannya. Kalau mau menghilangkan karatan besi ya dengan panas, bukan dengan dingin. Besi yang bisa hilang karatan itu dengan yang panas, bukan dengan yang dingin. Nah ini kelalaian yang menyebabkan kita lupa akan melakukan kebaikan, sehingga kita tertipu jemaah sekalian. Ya, kita boleh menanamkan dalam diri kita itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi harus dibarengi dengan apa? Nah, amal, bukan dibarengi dengan terus berpangku tangan seperti itu. Harus ada usahanya. Kita sering baca di dalam Al-Quran nih, Allah Maha Pengampun. Apa sih realisasinya kita husnudzon kepada Allah Maha Pengampun? Ya sudah, kita minta dan meninggalkan perbuatan dosa. Itu caranya. Ya. Terlepas nanti besok kita melakukan dosa yang lain, yang penting kita ada usaha untuk meminta ampun kepada Allah. Kalau memang besok kita terjatuh dalam perbuatan dosa, itulah manusia. Memang tidak akan pernah tidak melakukan perbuatan. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sekiranya ada hamba atau seluruh hamba di dunia ini tidak melakukan dosa, Allah hilangkan mereka, Allah ganti dengan hamba-hamba yang melakukan dosa, supaya mereka itu bisa meminta ampun dan beramal soleh. Ya. Nah itulah jamaah sekalian. Ya, bab yang ketiga, hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Insyaallah untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bab mengingat kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud. Nanti akan kita sebutkan apa pengertian zuhud yang sesungguhnya. Apakah seperti pengertiannya orang sufi, tidak makan daging? Ya, orang sufi itu tidak mau makan daging. Zuhud katanya. Ya, apakah seperti itu? Ya, mereka hanya hidup dalam kesederhanaan. Apakah seperti itu? Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Baik, silakan Pak. Bentar. Pandu dulu. Ya. Kan Ustaz bilang nanti keluarga kita itu menjalani kita. Apa yang kita harus lakukan sekarang yang nanti duluan itu. Iya. Yang kedua Ustaz, terus amal yang untuk usir cacing itu gimana? Apa? Amalan untuk usir cacing di kuburan Ustaz. Usir apa? Kalau itu tidak bisa Pak. Iya, coba nanti mungkin ada bacaan-bacaannya mungkin. Iya. Maksudnya amalan di dunia masih. Iya, kalau misalkan hukum umumnya tubuh kita itu tetap akan dimakan sama cacing. Hanya tubuhnya para nabi yang tetap utuh jasadnya, karena memang itu dikecualikan untuk dimakan oleh cacing, ya, dimakan oleh cacing. Tapi wallahu a'lam,
Saya sempat pernah mendengar, tapi saya tidak bisa memastikan. Ya, ada disebutkan para ulama itu adalah amalan-amalan yang bisa menjaga kita dari binatang-binatang seperti itu. Tapi wallahu alam, cuma nanti kita cross check apakah dalilnya benar atau tidak. Ada wallahu taala. Cuma dari sekian manusia ini yang tidak akan dimakan oleh cacing itu para nabi, jasadnya tetap utuh. Jasadnya utuh. Jadi kalau kuburan Nabi sekarang di Medina itu utuh jasadnya. Makanya dahulu sempat ada orang yang berusaha untuk menggali kuburan Nabi dari bawah itu. Kemudian pemerintah Saudi memberikan apa? Dibatasi sampai 3 lapis sehingga tidak bisa untuk dimasuki. Ya. Kalau kita akan itu dimakan oleh cacing. Kemudian yang pertama tadi, keluarga kita akan mengkhianati kita. Terus apa amalan yang bisa kita lakukan? Atau mungkin apa usaha kita? Apa kita khianati terlebih dahulu? Maksudnya pengkhianatan di sini, pengkhianatan yang pertama, pengkhianatan tatkala kita meninggal, mereka tidak akan bersama kita. Ketika kita di dalam kubur, sudah dimasukkan dalam kubur, mereka pergi meninggalkan kita. Berbeda dengan ucapannya ketika kita dahulu bersama mereka, tidak ada kita akan selalu bersama-sama. Tapi giliran mati nggak ada yang mau saya ikut mati juga, nggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Itu pengkhianatan pertama. Kita tidak akan ikut mati bersama mereka. Mereka pun tidak mau ikut mati bersama kita. Mereka mengkhianati ucapan mereka, bahkan mengkhianati janji mereka. Ya. Kalau kamu mati, aku juga ikut mati. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi giliran pasangannya meninggal, kalau yang meninggal istrinya, tenang, mati 1 tumbuh 1000. Masih punya jatah 4. Itu pengkhianatan pertama. Pengkhianatan yang kedua, tatkala di akhirat. Apa bentuk pengkhianatannya? Yang dahulu mereka di dunia ucapannya manis, ucapannya indah, ya. Mereka taat sama kita. Ternyata di akhirat mereka itu akan menggugat kita. Kita digugat di hadapan Allah, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anak minta pertanggungjawaban kepada orang tuanya, istri kepada suaminya. Istri datang sama Allah, ya Allah ini suamiku tidak baik. Aku tidak pernah diajari gini, tidak pernah dinasihati, tidak pernah begini. Nah, itu semua kan kita lalui, jemaah. Tidak bisa tidak kita lalui. Cuma yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, siapkan jawaban terbaik. Bagaimana jawaban itu? Atau apa bentuk jawaban itu sebelum hianatan itu datang kepada kita? Yang pertama, ajari mereka, didik mereka. Ya. Yang kedua, nasihati terus mereka, ingatkan mereka kalau kita ini tidak akan selamanya hidup bersama-sama di dunia. Pasti engkau akan berpisah dengan aku. Maka aku wasiati kamu untuk bertakwa sama Allah. Sehingga tatkala kita meninggal, berada di hadapan Allah, kita punya hujah. Ya Allah, aku sudah ngajarin dia, aku sudah didik dia, tapi memang dasarnya dia tidak mau mengikuti aku. Aku tidak ada urusan lagi. Ya, kita punya hujah. Jadi ketika mereka sudah datang kepada kita untuk kita diminta pertanggungjawaban, kita sudah punya alasan. Nah, yang salah itu atau yang rugi itu kalau di dunia kita hanya saling memenuhi dari sisi cinta duniawi, cinta apa. Tapi tatkala di akhirat ketika dituntut masalah itu, kita tidak bisa jawab apa-apa. Rugi kita. Karena bagaimanapun pemimpin suami itu akan menjadi orang yang pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban yang besar terhadap keluarganya. Bukan istri atau anaknya. Bukan istri atau anaknya, tapi suami. Yang disalahkan pasti semua suami. Anak tidak taat, suami yang disalahkan. Ya. Istri tidak taat, suami yang disalahkan. Keluarga tidak baik, suami yang disalahkan. Maka gimana caranya? Dari sekarang kita siapkan keluarga yang baik, kita ajari mereka, kita didik mereka, ajarkan nilai-nilai agama kepada mereka. Urusan mereka nanti tidak taat atau taat, itu kita serahkan sama Allah. Tatkala mereka tidak taat, kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini dalam kondisi mereka tidak taat, kita dibangkitkan di hadapan Allah, kita punya alasan. Ya Allah, aku sudah ajarin, dia tidak mau taat sama aku. Itu terserah dia. Ya.
Dan ini pasti jamaah kita akan dikhianati. Ya, kita pasti akan dikhianati. Ya. Makanya dari sekarang kita ini masih punya kesempatan. Didik anak kita, didik keluarga kita, terapkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang yang menikah. Apa kata orang-orang yang menikah? Nabi kepada orang menikah, rahimahullahu imro'an, semoga Allah merahmati seorang suami, koma minal laili, bangun di malam hari, fa'aiqadha ahlahu, dia membangunkan keluarganya, istri, anaknya, untuk dia melakukan ibadah. Fa'in abad farushiha, kalau dia tidak mau bangun, maka dipercikan air untuk dia supaya bangun. Ini dalam rangka untuk kita menjaga diri kita dari pengkhianatan itu. Nah ini jamaah. Tapi jangan sampai nanti yang masih muda, kalau gitu saya tidak mau menikah aja Ustaz, tanggung jawabnya besar. Ya enggak juga. Iya. Enggak juga. Ya, jangan salah, menikah itu luar biasa, jemaah. Ibadah yang luar biasa. Nggak apa-apa Pak, langsung akad semua. Iya. Baik, subhanallah. Oh tapi nggak usah khawatir, meskipun antum jomblo, di surga tuh nggak ada orang jomblo. Haram orang jomblo masuk surga. Kok bisa? Ya memang di surga itu semuanya pasti memiliki istri, nggak ada ya. Laki-laki jomblo tuh nggak ada. Ya, pasti punya istri. Baik, hadza wallahu taala a'lam bissawab. Terakhir, silakan Pak. Iki satu kajian iki. Lebih baik. Ya, satu saja. Itu ayat berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kita membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa kita, dari penyakit hati kita. Dan penyakit hati yang paling utama untuk kita bersihkan, yang pertama syirik, dan kedua riya. Itu penting. Ya. Terutama riya. Kata Nabi SAW menyebutkan tentang riya itu. Apa kata beliau? Ar-riya fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail. Seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Sulit untuk mendeteksi riya kecuali orang-orang yang benar-benar fokus melihat dirinya riya atau tidak. Karena antara riya dengan ikhlas itu beda-beda tipis. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, perkara yang paling aku takutkan menimpa umat ini adalah asyirkul khafi, daripada fitnah dajjal. Riya. Dajjal fitnah akhir zaman. Kalau riya fitnah sepanjang zaman. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus senantiasa mentazkiyah, membersihkan jiwa kita. Karena itu merupakan salah satu konten agama yang perlu untuk ada dalam hati ini, perlu dibersihkan. Ya, karena hati ini merupakan pimpinan di dalam diri kita. Hadza wallahu alam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.